Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, pagi ini kita akan belajar tentang materi baru listrik dinamis. Ya, perhatikan. Listrik dinamis, kita akan belajar tentang arus listrik, beda potensial listrik atau tegangan listrik, lalu ada hukum Ohm, kemudian hukum Kirchhoff, dan rangkaian seri, rangkaian paralel. Ya. Yang pertama dulu, listrik dinamis itu adalah maksudnya adalah listrik yang mengalir. Ya. Perhatikan rangkaian ini. Ini ada rangkaian lampunya belum menyala. Saat ini ya saklar dihubungkan, lalu lampu menyala. Nah, ini ada sesuatu yang bergerak, putar ini ya. Nah, ini adalah arus listriknya. Dan bagaimana arah arus listrik dan arus elektron? Kita lihat lagi. Saklar dihubungkan, lampu menyala. Perhatikan diagramnya. Nah, ini ada dua partikel yang bergerak terus-menerus. Yang merah itu adalah arus listrik, yang biru ya, yang biru ini adalah elektron ya. Arus listrik itu adalah mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Elektron itu sebaliknya, dari potensial rendah ke potensial tinggi. Kalau untuk baterai di sini kita kasih simbol potensial tinggi itu yang kutub positif, potensial rendah itu yang kutub negatif. Lalu apa syarat listrik dapat mengalir sehingga lampu bisa menyala? Jadi ada dua rangkaian ya, rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka itu artinya yang tidak bisa membuat lampu menyala. Nah, tidak ada arus yang mengalir. Gini ya, ini kan belum mengalir, saklar belum disambungkan. Rangkaian tertutup adalah yang bisa membuat lampu menyala. Ini saklar disambungkan, di-on-kan, dan lampu menyala. Maka jadilah ini ada rangkaian tertutup. Ya. Kalau digambarkan diagramnya, maka ada aliran elektron dan aliran arus listrik, sehingga lampu bisa menyala. Itu yang tertutup ya. Ada tiga latihan, mana yang terbuka atau yang tidak bisa menyala, mana yang tertutup artinya bisa menyala ya. Bisa coba sendiri ya. Nah, lanjutkan tentang beda potensial. Perhatikan, kalau ada dua tangki berisi air, ketinggiannya tidak sama, HA lebih daripada HB, lebih tinggi ya, masih ditutup kerannya. Bagaimana kalau keran kita buka? Saat keran dibuka, maka air dari A akan mengalir ke B sampai ketinggiannya sama. Gitu ya. Apakah A bisa habis atau lebih daripada di B? Nah, itu ya. Bisa tidak. Ketinggian air sama dikatakan HA sama dengan B atau potensial A sama dengan potensial B. Nah, jadi air itu syaratnya jika ada mengalir jika ada perbedaan potensial atau beda ketinggian, dengan ketinggiannya. Ya. Nah, kalau listrik bagaimana? Mirip. Ya, titik A
potensialnya lebih tinggi daripada potensial di B, jadi muatan plusnya A lebih banyak, maka A lebih tinggi. Nah, kalau kita hubungkan dengan penghantar, maka akan ada aliran elektron dari B ke A sampai jumlah muatan positif A sama dengan muatan positif B. Nah, itu dikatakan potensialnya sama besar sehingga aliran elektron dan juga aliran arus listrik itu berhenti, ya. Potensial tinggi ke rendah itu arus listrik, potensial rendah ke tinggi itu arus elektron. Tidak bisa sampai habis salah satu, ya. Tapi berhentinya sampai potensialnya sama, atau yang ditandai dengan jumlah jenis muatannya juga sama, ya. Latihan, mana arus elektron, mana arus listrik, ya. Dicoba sendiri, ya. Apa dari A ke B, B ke A, C ke D, D ke A, silahkan dicoba sendiri. Ya, itu resolata sudah tahu, ya. Ini contoh saja. Misalkan dikasih penghubungnya kayu, apakah menyala? Ternyata tidak, maka kayu termasuk isolator, ya. Kalau plastik kita hubungkan juga sama. Kalau dengan aluminium menghubungkan, nah lampu menyala, berarti itu aluminium termasuk konduktor, ya. Hanya gitu saja, ya. Sama juga besi, dicoba, ya, menyala, berarti konduktor juga. Tembaga menyala, ya, berarti dia termasuk contoh konduktor, ya. Begitu, mudah, ya, mendeteksinya mudah. Selanjutnya, kuat arus listrik. Jadi rangkaian tertutup, ya, dihubungkan dengan saklar, arus listrik bisa mengalir sehingga lampu menyala. Nah, diagram rangkaian. Nah, terus bagaimana arus listrik itu? Adalah banyaknya muatan dalam waktu tertentu. Nah, ini contoh, ya. Lihat, ya. Dalam waktu 10 detik mengalir berapa muatan? Kita coba, ya, kita hitung. Cek, klik. Tik, tuk, tik, tuk, tik, tuk, tik, tik, tuk, tik, tuk. 10 detik. Nah, itu, ya. Nah, berapa tadi? Nah, itu tinggal, kalau angka 10 berarti 10 dibagi 10, gitu, ya. Itu kuat arus listrik, itu begitu saja cara menentukannya. Banyaknya muatan dibagi waktu, yaitu banyak muatan per detik, ya. Satuannya adalah ampere, banyaknya muatan untuk kolom, waktunya second atau detik, ya. Nah, latihan nih, coba dihitung berapa. Akumulator ragi kutubnya dihubungkan dengan terminal lampu kuat arus yang mengalir. Nah, ini, ya, kuat arus yang mengalirnya setengah ampere. Nah, setengah ampere, ternyata dinyalakan selama 2 menit, berarti itu 120 detik, ya. 2 menit kali 60. Nah, berapa muatan yang mengalir? Ada, dia adalah, berarti itu arus dari arus adalah, berarti ia adalah muatan per waktu, sehingga sini adalah I-nya adalah I kali waktu, ya. I-nya setengah, waktunya 120, setengah kali 120, 60 kolom, ya. Gitu saja caranya.
Bang ya. Nah, lanjutkan. Nah, bagaimana dengan pengukurannya? Kalau tadi itu perhitungannya ya. Nah, pengukurannya arus itu muatan bagi waktu atau muatan arus kali waktu. Kalau pengukurannya dengan alat bagaimana? Alatnya namanya ampermeter. Ini contohnya. Jadi yang berarti pemasangan ampermeter itu harus di sebelah, ya di sebelahnya atau samping kanan kirinya yang akan diukur. Ya, misalkan ada lampu mengukur arusnya dipasang di sebelah kiri atau sebelah kanan. Ya, tingkatnya adalah namanya seri. Kita coba kita hubungkan saklarnya, lampu menyala, jarum bergerak. Nah ini menunjukkan tertentu. Nah ini angka berapa? Nah itu adalah skalanya, bukan besarnya ya, tapi ini jarum angka berapa, ini 20 atau 30 berapa, gitu. Nah ini cara hitungnya dengan ampermeter jarum ya, segini nih, maka caranya cara membaca atau menghitungnya adalah misalkan menunjukkan angkanya begini, jarumnya ini menunjukkan angka berapa. Nah skala yang ditunjuk jarum ini ya setelah dihubungkan saklar ini berapa, dan ada skala maksimumnya kalau sini berarti 100. Ini skala yang tunjukkan ukur adalah 30 berapa ini, 34 ya, 20, 30, 34. Nah, ini ada batas pengukur yang dipilih. Nah, ini dipilih 1 ampere. Kalau batas 5 dikalikan 5, kalau 10 ini batas maksimumnya diukur yang dipilih ya. Maka besarnya arus adalah yang ditunjuk jarum 34 per maksimum skala 100 dikalikan yang terukur, yang dipilih yang diukur adalah 1 ampere, maka kali 1 0,34 itu ya. Tentang beda potensial, kembali lagi seperti tadi ya, analoginya dengan air A dan B. A punya tinggi lebih daripada B, keran dibuka, air akan mengalir dari A ke B sampai ketinggiannya sama. Itu kalau air. Nah kalau A pengen bisa terus ke B, maka harus ada pompa. Ini ya, dipompa terus ditarik masuk ke A, kembali lagi ke B, muter terus gini ya. Itu fungsinya biar terus bisa mengalir. Ini harus ada yang mengisi terus, artinya begitu, dari titik A ke titik B, titik A saja diisi air terus, ada sumbernya, di sumber ini adalah pompanya itu. Nah kalau listrik bukan pompa mestinya ya. Kalau listrik bagaimana? Nah, kembali ya, titik A lebih tinggi dari titik B potensialnya, maka elektron mengalir dari titik B ke titik A, listrik mengalir dari A ke titik B ya. Ini yang CD, C lebih rendah daripada D, elektron mengalir dari C ke D, EF, E nya lebih rendah daripada F, maka juga mengalir dari titik E ke F, elektronnya sampai jumlahnya sama. Ini muatan positifnya, ini muatan negatif, ini muatan negatif juga sampai sama. Arah sebaliknya harus listrik, maka potensial itu adalah ketersediaan energi yang menjadikan dia punya beda potensial antara titik A dan titik B, maka beda potensial listrik adalah energi biasanya diperlukan untuk memindahkan muatan listrik per waktu. Maka energi per waktu, energi muatan berpindah per waktu. Jadi kan potensialnya air tadi itu kan adalah energi pompa dibagi dengan untuk mengalirkan air ya per waktu itu. Per muatannya ya, sorry, per arus yang per air yang mengalir itu tadi ya. Energi pompanya dibagi air yang mengalir, kalau ini energi listriknya dibagi dengan muatan yang listrik yang mengalir ya. Contoh, Bapak itu terkepi ya, buat terkepi sarapan. Baterai memiliki beda potensial 1,5 volt.
Jumlah muatan 50 kolom melewati lampu, berapa energinya? Nah, itu V-nya adalah ini ya, 1,5 watt. Muatan kolomnya 50. Maka energinya tadi adalah V adalah W per D, maka V adalah V kali D ya, V kali D, V nya 1,5, B nya adalah 50. Berapa ini? 1,5 kali 50, 75 ya. Tuh. Udah. Katanya V ya W dibagi D gitu ya. Nah, kalau dari perhitungan, kalau pengukurannya dengan alat namanya voltmeter. Kalau ampermeter dipasang di samping yang mau diukur atau seri. Kalau ini ditumpangkan ya di atas atau di bawahnya, namanya cara paralel. Ini yang ukur tegangan lampunya mau diukur, maka plus minnya voltmeter dipasangkan di kanan dan kirinya ya, jadi numpang. Kalau ini kan di sebelah sini ya, di atasnya, jadi melewati dua kakinya lampu ya, gitu. Sama caranya sama ya, di on kan saklarnya, maka akan lampu menyala dan jarum voltmeter akan bergerak. Caranya hitungnya nanti sama ya. Ini jarumnya berapa, dibagi skalanya berapa, dikalikan batas pengukuran dipilih berapa. Caranya sama. Nah, kita lihat. Ini pasti ini, maka yang terukur berapa ini? Nah, mari kita lihat. Yang terukur jarum menunjuk angka berapa ini? 40 atau berapa ini? Wah, panjang nggak jelas ini ya. Baca ini 40 ya. Nah, maka ini 40 dibagi batas skala maksimumnya 100 dikali yang dipilih adalah 1 volt. Nah, 1. Dan jawabannya adalah ini. Berarti berapa ini? 0,4 ya. Ya, gini ya. Volt. Oke, gitu ya caranya. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah tentang hukum Ohm. Berarti yang hukum Ohm itu adalah mencari hubungan antara tegangan, kemudian arus dan hambatan. Nah, kita lihat ada ampermeter dan voltmeter. Saat di-on-kan ada baterai sebagai sumber tegangan dan sumber energinya. Nah, jarum bergerak. Kita lihat kalau dengan satu baterai menunjukkan ini ya, tegangannya 1,2, arusnya 0,2. Ini sudah dihitung ya dengan rumus tadi, perbandingan skala kali yang terukur yang dipilih ya. Kalau dengan dua baterai, coba lagi baterai, nah, ini ketemu hasilnya sudah dihitung ya, hasilnya 26, arusnya 0,4. Kalau dengan 3 baterai diperoleh tegangannya 4, arusnya 0,54. Nah, 3 data ini, tegangan dan arus, kita buat lihat hubungannya. V-nya bertambah besar, arus bertambah besar ya. Kemudian kita buat gambar grafik antara V dan I. Ya, datanya tadi ini. Nah, ini ya, 0,2, V-nya 1,2, 0,4, V-nya 2,6, V-nya 0,54, V-nya 4. Nah, kita hubungkan. Jadi hampir membentuk apa? Kecenderungannya membentuk garis lurus. Maka kita buat
kita luruskan ya. 3 titik dihubungkan bentuk garis lurus ya. Tentunya tidak pas-pas banget ya, kita ambil trennya atau yang paling bagus garis lurus ya. Kalau buat melengkung juga tidak pas. Maka dikatakan semakin besar arus, semakin besar tegangan, maka V tegangan sebanding dengan arus. Nanti ada kemiringan, ini yang nilai tetap. Ini adalah tahanan atau R-nya. Jadi V adalah I kali R itu adalah hambatan. Kalau dalam grafik adalah kemiringannya ini. Ya, di tegak dibagi datar itu adalah tahanannya. Tegak adalah V, mendatar adalah arus, sehingga R adalah V dibagi I. Gitu. Nah, sebaliknya kalau hambatan dengan arus listrik, tadi kan V dan I itu sebanding lurus. Kalau I dengan V, ya ini dengan hubungan R bertambah, I-nya berkurang. Artinya kebalikan, dikatakan berbanding R berbanding terbalik dengan I. Ya. Kalau dibuat grafik, bukan lurus ke bawah, tapi melengkung ke bawah. Ya. Karena sebanding itu bisa lurus, kalau banding terbalik tidak bisa lurus tapi melengkung. Ini ya. Jadi tegangan bertambah, arusnya berkurang. R V dibagi I, bahasa rumusnya begitu. Ya, faktor apa yang mempengaruhi besar hambatan kawat? R-nya. Ini yang pertama ya, ada panjangnya. Ini panjangnya lebih pendek, ini kawat pendek, ini kabel atau kawat panjang. Kita cek perbedaannya. Kita nyalakan semua, saklar kita nyalakan. Ternyata yang A lebih terang. Ya, kalau lebih terang berarti hambatannya lebih kecil. IA lebih besar, lebih terang. Kawatnya lebih pendek berarti hambatannya lebih kecil. Maka dengan panjang kawat atau kabel itu R itu sebanding ya. Kabel pendek R-nya kecil, kabel panjang R-nya lebih besar. Kedua, bahannya ya, bahan kabelnya. Satu aluminium, satu tembaga. Kita lihat perbedaannya. Ternyata lampu B lebih terang, berarti arus A itu lebih kecil. Ternyata dengan aluminium dan tembaga itu arus A lebih kecil, berarti R lebih besar. Maka dikatakan rho L hambat jenis atau hambat jenis aluminium lebih daripada hambat jenis tembaga. R rho-nya besar, R-nya besar, maka R sebanding dengan hambat jenis atau rho. Yang ketiga, dengan ketebalan atau luas kabelnya, maksudnya luas penampangnya ya. Kabel kecil, kabel besar. Ternyata di B yang kabel besar itu arusnya lebih banyak, atau arus yang kabel kecil lebih kecil. Berarti hambatan yang kabel kecil lebih besar. Maka kabel besar lebih kecil itu berarti hambatannya besar. Kecil itu berarti luas penampangnya yang kecil. Maka R dan penampang itu berbanding terbalik, R per A ya. Digabung jadinya lah 3 tadi, ada panjang, ada jenis atau rho, ada luas penampang, maka jadi satu rumus, jadilah R adalah rho kali L per A. R sebanding dengan hambat jenis dan panjang berbanding terbalik dengan luas kabel atau penampang kawat ya. Kemudian hukum Kirchhoff yang pertama ya. Kalau yang kedua dan ketiga itu nanti di SMA. Pada rangkaian seri. Nah, ini ya, dia ada lampu, saklar, ini ampere meter. Ada 2 ampere meter, ada 2 lampu. Jadi 2 lampu diukur arus masing-masing. Berapa kita coba? Disusun berdampingan begitu namanya seri. Nah, ternyata lampu 1, lampu 2 itu ini yang
wattnya sama, maksudnya spek lampunya sama ya, ternyata juga terangnya juga sama ya, berarti arus di lampu 1 sama dengan arus di lampu 2, artinya begitu ya, jadi sama dengan arus dari sumbernya. Kalau dengan paralel bagaimana? Kita lihat di paralel itu lampunya di atas bawah ini ya, tidak di satu kabel, nanti dipecah dari baterai, dibagi dua, ke lampu 1, ke lampu 2, terus ketemu lagi, jadi nyabang ke lampu 2, kemudian masuk lagi ke baterai. Kalau tadi kan satu kabel, nah di lampu lanjut ke lampu kedua, tidak dipecah kabelnya. Nah ini dipecah, ampere juga dipecah, kita lihat. Nah ini terangnya juga sama, tapi jarumnya beda. Dari sumbernya ini lebih tinggi, dia terbagi dua menjadi lebih rendah, sama besar tapi ya, karena lampunya sama, nah dia harusnya juga sama. Maka besar arus yang terukur di 3 ampere berarti tidak sama, tapi jumlah masuk ya, totalnya yang terbagi dua, totalnya sama dengan dari jumlah semula ya. Maka dikatakan jumlah arus pada titik masuk sama dengan jumlah arus pada titik keluar. Masuk cabang dan keluar cabang itu jumlahnya sama. Nah ini contoh ya, mencari I1, I2, I3. Nah langsung aja ya, nih arus masuk 40, nah dia terbagi 3, 10, I1 dan 2, 5, otomatis jumlah sini berapa ya, ini 10 tambah berapa tambah 25, ketemulah I1 adalah 10 tambah 25, 35, maka sama dengan 40, ini tambah 5, maka I1 adalah 5 ini ya. Nah ini 10 dengan I1 kan gabung ini ya, 10 dengan I1 kan gabung menjadi I2, maka 10 tambah I1, I1 5, 10 tambah 5, maka I2 adalah 15. Nah ini ya. Kemudian I2 dengan 25 kan gabung ini, nah I2 gabung dengan I25, I2 15, I2 25, maka menjadi I3, sehingga I3 adalah 25 ditambah 5, 40 ya, ini ya. Nah ini kan sama, masuk 40, keluar 40, hanya gitu aja perhitungan kisah 1, gampang ya. Ini contoh soal yang lain dikerjakan sendiri ya, mesti bisa ya. Nah, tidak ada masuk 50 terpecah I1 30, terus 30 terpecah lagi I5 dan 15, I5 terpecah lagi I4 dan I6, I1 dan I4 gabung menjadi I2, ini I6, 15 gabung menjadi 23, 23 dan I2 gabung menjadi I3, I3 sama dengan 50 mestinya ya. Ini juga ini arus terpecah 20 masuk, terpecah 2 I2 dan I1, I2 terpecah jadi I4 dan I3, yang I4 masuk, I4 gabung dengan I3 lagi menjadi ini berapa ya, ini dengan I1 ketemu menjadi kembali ke semula ya. Ini juga sama, coba sendiri ya. Susunan seri dan paralel hambatan. Sekarang rangkaian seri dan paralel terbawa pada hambatan dan baterai GGL-nya. Nah, susunan seri hambatan dijajar begini ya, R1, R2, R3 disambung-sambung begini tanpa dipecah kabelnya. Kita peroleh hubungan seri itu tadi arusnya sama, tegangannya tidak sama, maka R gabungan seri itu adalah ketemu adalah
jumlah dari masing-masingnya. R seri adalah R1 tambah R2 tambah R3. Gampang ya. Kalau paralel bagaimana? Kalau paralel itu nggak boleh dipecah. Nah, maka saling numpang begini dipecah ya. Masuk dipecah 3. R1, R2, R3 misalnya. Maka kalau paralel itu prinsipnya adalah tegangannya sama ya. Kalau tidak sama, tegangannya yang sama, maka R paralel pakai super dahulu. Super R paralel ada super R1 tambah super R2 tambah super R3. Ini kita pakai hubungan menyamakan penyebut biasa ya. Nanti ketemu terus dibalik. R itu adalah R yang bawah gabungannya berapa dibagi pembilangnya yang atas ini berapa gitu. Contoh. Ini adalah contoh yang seri ya. Kita coba hitung dulu ya. Wah, ini ya. Berapa ini kan 2 ohm nyambung 4 ohm nyambung 3 ohm nyambung 2 ohm nyambung 4 ohm lagi nyambung 5 nyambung 3. Tidak ada pemecahan kabel, berarti dia adalah rangkaiannya seri. Maka R seri tinggal dijumlah aja. Ini ya 2 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ini ya tambah 4 tambah 5 ditambah 3. Hitung aja 6, 9, 11, 15, 20, 3 ya, 23 ohm ya gitu ya. Mangga ini dijumlah saja, udah selesai caranya ya. Nah ini yang paralel, ada seri dan paralel ya. Bagaimana? Kita lihat ini 4 ohm masuk lalu terpecah 2 ya, kemudian gabung lagi menjadi 3, terus gabung lagi disambung 3, bukan menjadi ya, masuk ada 4 ohm lalu terpecah 2 ada 6 dan 3 dan gabung lagi ada 3. Jadi ini yang paralel hitung dahulu, nanti baru ke sini. Ini ada seri ya. Yang tengah dulu ini di paralel hitung dulu. Super RP berapa? 6 dan 3 berarti ya super 6 ditambah super 3. Nah, berapa ini? Jadikan 6 ya. Per 6. Ini kan kali 1, atas kali 1 ditambah 6 dengan 3 kan 3 kali 2 atas kali 2 berarti 2. Jadilah 1 tambah 2, 3 per 6. Maka RP tinggal dibalik, ini masih separuh ya. 6 dibagi 3. Hanya gitu saja. Nanti modalnya cuman KPK yang menyamakan penyebut. Ini 2 ohm, maka RP nya sini 2. Artinya 4, kemudian di 2, kemudian 3. Sehingga ini jadinya adalah R seri. Maka R seri dijumlah aja. Ya 4 tambah 2 tambah 3. 4 tambah 2 ditambah 3. Apa ini? 9 ohm ya. Udah, ini ya. Caranya begitu saja. Yang penting yang mana yang di seri, mana di paralel ada. Yang bisa di seri dulu ya dihitung, bisa di paralel dihitung, baru digabungkan ya. Sama ya caranya ya. Sama 2 terus di paralel. Harus jadikan seri 4, 2 dan 3. Nah, itu gampang ya. Ini contoh soal yang lainnya. Ini 2 terpecah 2 ya, 2 dan bahkan terpecah lagi 2 dan gabung lagi nyambung 2. Ini yang 2 terpecah lagi ada 4 gabung lagi nyambung 2. Ini 2 dan bawah gabung lagi menjadi sambung dengan 2 lagi. Jadi bertahap ini ya.
apa-apa, ini juga sama. Coba ya, pasti bisa lah. Selanjutnya, kalau dengan baterai bagaimana? Oh, ini terapan ke baterai ya. Ini ada 18 volt. Ya, ini alasannya mengalir di positif ke negatif ya, positif muter I di A melewati hambatan 4 ohm terpecah paralel ke hambatan 6 ohm, hambatan 3 ohm, gabung lagi masuk ke baterai dan terusin muter begini sampai ini tegangannya habis. Bukan habis ya, jadi tegangannya ujung-ujung tegangan sama, artinya itu potensialnya sama, maka dia berhenti. Nah, kalau bahasa kita memang habis gitu ya, habis listriknya. Ini ya. Nah, totalnya berapa? I1 itu yang mengalir di R1, I2 itu yang mengalir di R2 ya. Ini dulu cari hambatannya, mencari I total berarti butuh R total. R total yang pada tengah ini digabung dulu 6 dan 3. Ini ya, 6 dan 3 jalan sama seperti tadi ya. Ini ketemu adalah 2 ampere, kemudian 2 dan 4 itu menjadi seri. Ya, R3 tambah R paralel, 4 tambah 2 jadinya 6. Jadi R totalnya adalah 6, maka I total adalah V dibagi R total 18 dibagi 6 ya. Ini masuk ke sini. Yang A jawabannya adalah 3 ampere. Jadi ini 3 ampere, I3 juga 3 ampere. Ini satu garis ya. Nah, ini seri. Cari I1 dan I2. Nah, pakai perbandingan tahanan karena I itu dan R itu sebanding terbalik ya, seper ya. I1 seper R1, I2 seper R2 dia bandingkan. Maka seper 6 R1 seper 32 dikalikan penyebut yang bersamakan penyebut dikalikan penyebut yang sama dikalikan 6 jadinya 1 banding 2. Maka I1 itu 1 bagian, I2 2 bagian lebih gede. Nanti I2 itu 2 kalinya I1. Maka besarnya I1 adalah 1 per 3. Nanti per totalnya jumlahnya 1 tambah 2. 1 per 3 kali dari I3 tadi kan I totalnya kan 3. Maka dipakai perbandingan dengan I gabungannya ini 1 tambah 2 bagian jadinya 3. Jadi sepertiga. Kalau I2 berarti 2 per 3. 2 per 3 kali I1 nya kan I total ya 3. Berarti adalah 2 ampere. Ya. Kalau tegangan AB berarti ya di R3, tegangan BC itu di R1 atau R2 sama karena paralel tegangannya sama. Maka tinggal tegangan nanti adalah VAB berarti I kali RAB. IAB kali RAB ya. I-nya 3, AB itu adalah totalnya, RAB-nya adalah R3 adalah 4, maka 3 kali 4 12 volt. VBC boleh pakai I1 R1 karena paralel ya. I1 1 R1 6 1 kali 6 atau pakai R2 I2 R2 I2 adalah 2 R2 adalah 3 ya, 2 kali 3 I2 2 kali 3 6 juga ya gitu. Latihan coba sendiri ya. Dan GGL gaya gerak listrik kasih lambang E adalah potensial antara ujung sumber tegangan pada saat tidak dipakai, jadi masih utuh gitu ya, rangkaian terbuka. Nggak langsung diukur aja pakai voltmeter, sambungkan ke ujung-ujung plus dan minusnya baterai, ke GGL-nya ketemulah bisa baterai, bisa aki, nah ketemulah tegangan. Itu adalah besarnya GGL-nya, tegangan mula-mula lah gitu ya, sebelum dipakai. Itu pada saat tidak dipakai gitu ya. Ada tegangan jepit. Nah, itu adalah tegangan yang terukur pada saat dipakai untuk dalam rangkaian tertutup ya, itu menyalakan sesuatu. Ukurannya sama ya, pemasangannya sama. Kalau mengukur tegangan
sumbernya, jepit sumbernya dinyambungkan plus minusnya sumber, dinyalakan, ya lampu menyala, dia akan beda dengan yang tegangan saat lampu tidak menyala. Karena sebagian terpakai untuk lampu, gitu ya. Di skemanya tadi ya. Paralel. Kalau di baterai dibuat GGL buat seri, bagaimana hasil tegangan semula ada tegangan jepitnya. Nah, kita lihat. Baterai seri, ya ini plus min. Tadi panjang pendek, panjang itu plus, pendek min ya. Ini lambangnya, belajarnya gitu. Masing-masing baterai punya tahanan kecil, tahanan gawang, tahanan dalam, misalnya hambatan dalam air kecil. Ya. Kalau air besar itu hambatan yang di luar, ini hambatan dalam. Seri maka seperti R seri, E seri adalah N kali E jumlah baterai dikalikan GGL masing-masingnya. R kecilnya juga sama, R total juga sama seri, maka N kali R, N itu sudah jumlah baterainya atau banyaknya baterai. Sehingga kalau di paralel bagaimana? Kalau baterainya di paralel kan tegangannya sama. E-nya adalah E masing-masing, hanya sama besar ya. Dan adalah jumlah baterai kali E, jumlah baterai kali tahanan dalamnya. Kalau di paralel E-nya adalah E masing-masing, kan masing-masing itu sama langsung. Nah, total adalah R masing-masing sama ya, dibagi dengan N baterai, banyaknya baterai ya, jadi lebih kecil tahanannya. Sekarang terdapat hukum Ohm dalam rangkaian tertutup. Misalkan 1 GGL, maka arus yang mengalir adalah ini ya. GGLE dibagi tahanan totalnya, yaitu apa? R besar tambah R luar ditambah R dalam baterainya. R kecil R besar itu luar, R kecil R dalam baterai, maka R tambah R kecil R. Tegangan jepit bagaimana? Sama. Tegangan jepit ada antara ujung GGL ya, PG. Ini berarti sama saja dengan tegangan R-nya ini, maka I kali R. Ya. Hubungannya bagaimana? Tegangan GGL total semula dengan VPG ditambah I kali R. Ini ya, VPG itu tegangan jepit di hambatan luar ditambah tegangan pada GGL-nya itu ini ya, I kali R kecil. Latihan ini ya, 3 baterai sambung seri, berapa hambatan dalam masing-masing 0,2, tegangan masing-masing itu 4 di 4 0,2 0,2 terbuka dengan hambatan 3 ohm, lalu terpecah 6 ohm dan 4 ohm, gabung lagi, berapa masing-masing hambatan luarnya, kuat arus totalnya, kuat arus I1 dan I2 nya, tegangan AB ini antara A dan B di R3, artinya tegangan DC di VR1 atau V1 atau V2 nya ini berapa, ini tegangan jepit, yaitu A dan antara ujung A dan ujung C, nanti begitu. Oke, dicoba sendiri ya. Sudah selesai, semoga bisa dipahami. Semangat belajar atau pas ya. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.